Halo teman-temanku semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat teman-temanku yang lagi menonton video ini, baik, bersama aku Maila, kita reading lagi ya. Kali ini kita akan bertemakan ya tentang dia, perasaan dan isi hati dia seperti apa saat ini ya. Mungkin bagi kamu yang lagi berpisah atau lagi break atau lagi lost contact gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana perasaan dan isi hatinya dia ya. Tapi ingat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, kamu renungkan, kamu bayangkan dia, orang yang kau fokuskan ya. Rasakan energinya dia ataupun energi kamu di sini ya. Oke. Isi hati dia dan perasaan dia. Bagaimana isi hati dan perasaan dia saat ini? Kita akan lihat ya di sini. Oke. Wow. Nah, kita coba turunkan dulu ya kartunya, kita susun dulu kartunya. Seperti apa? Nah, di sini ada Aries Leo Sagi ya. Dan ada Taurus Virgo Capri. Oke. Di sini Taurus Virgo Capri kayaknya lagi dominan juga ya. Nah, di sini ada Sagittarius. Oke, ada Gemini. Dan ada Knight of Wands. Oke. Ada Aries Leo Sagi. Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak ya yang dealing dengan kamu atau yang cocok dengan kamu, ataupun zodiak dia, orang yang kau fokuskan ya. Baik teman-temanku, di sini kita akan lihat isi hati dan perasaannya dia seperti apa. Apa yang dia rasakan saat ini. Nah, kena King of Swords di sini. Saat ini dia lagi memikirkan kamu. Dia lagi memikirkan bagaimana sih gitu ya, untuk bisa melakukan suatu tindakan yang mungkin dia inginkan selama ini ya. Dia pengen mencoba nih, berusaha ya, atau bisa dikatakan dia pengen memperbaiki hubungan dengan kamu ya, atau saat ini dia berpikir bagaimana caranya untuk menuju ke kamu gitu ya. Karena di sini terlihat bahwa ada konflik antara kamu dengan dia, ada konflik, ada perseteruan gitu ya. Nah, di sini kayak tidak ada yang mengalah antara satu sama lain, antara kamu dengan dia gitu ya. Seakan-akan kedua-duanya pengen menang gitu loh. Jadi konflik ini kayak nggak bisa ditenangkan gitu ya. Jadi ya kamu dengan dia memilih untuk ya break ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi terpisahnya kamu di sini, banyak konflik yang kamu lalui bersama dia, itu yang kamu rasakan ya. Dan sebagian dari dia, dimana kamu menganggap ya dia itu terlihat, ataupun kamu ya terlihat orang yang mapan atau orang yang punya semuanya ya. Dari segi pekerjaan dia sudah bagus ya, sudah keren lah gitu ya. Dari segi finansial otomatis ya itu ngikut. Kalau pekerjaannya sudah oke, otomatis finansialnya udah oke juga. Disitulah salah satu dari kamu merasakan bahwa wah, ini orang memanfaatkan aku gitu loh. Wah, ini orang hanya menginginkan uangnya aku. Jadi ya di situ bisa saja sesuatu yang terpisah, itu faktornya gitu ya. Ada sebagian dari kamu itu hanya memanfaatkan kamu gitu ya. Nah, itu. Dan di sini sebagian dari kamu ada yang berjuang ataupun dia di sini ya. Sebagian dari dia itu ada yang berjuang demi untuk finansialnya dia. Itu alasan dia untuk terpisah dari kamu, memisahkan diri dari kamu atau menarik diri dari hubungan itu. Kenapa? Ya bisa dikatakan dia pengen keluar daerah, atau dia pengen mencari pekerjaan di sana atau di luar negeri, sehingga itu membuat kamu terputus sama dia. Itu sebagian dari dia ya dengan kamu. Nah, di situ tapi dia di sini lebih ingin memupuk hubungan itu. Dia mencoba berusaha semaksimal mungkin bagaimana hubungan itu tetap terjalin. Itu sebagian dari dia ya. Walaupun di situ kamu dengan dia merasa bahwa
kayaknya kalau kita LDRan agak sulit deh gitu ya. Secara kita nggak tahu nih, kamu nggak tahu aku seperti apa di sini, dan aku juga tidak tahu kamu seperti apa di sana gitu. Ya, yang mungkin kamu katakan sama aku setia, ya tidak tahu kamu di sana ngapain. Nah itu ya, itu salah satu contoh bahwa yang LDRan itu sih faktornya, masalahnya banyak kayak itu ya gitu. Nah itu. Oke, ini baterainya. Nah, itu yang membuat kamu merasa ya harus menjaga hubungan itu sebagian dari kamu. Dan nah, ini sebagian dari kamu ada pengen menjalin hubungan lagi gitu ya dengan kamu yang mungkin sudah lama terpisah, atau sudah lama break gitu ya, atau yang sudah saling memblokir. Jadi seakan-akan tiba-tiba nih ada pengen lagi nih membuka blokir atau pengen terkoneksi lagi secara, karena ada rasa cinta di sini. Nah, ini dia mencoba menyeimbangkan kehidupannya dia. Gimana ya? Sejak aku terpisah dari kamu, kayaknya hidup aku tidak terkontrol gitu. Kayaknya sejak terpisah dari kamu, hidup aku lebih tidak terarah gitu loh. Jadi di sini dia pengen mengarahkan lagi hidupnya, secara dia pengen menuju ke kamu lagi. Itu ada seseorang di sini yang akan perjuangkan kamu. Dia seseorang yang mungkin tidak bisa lepas dari kamu. Itu yang ingin diperjuangkan dari kamu, ya. Di sini ada the lover. Cinta kamu dengan dia itu semakin tumbuh di sini. Oke. Ada kekuatan spiritual yang kamu rasakan dengan dia sebenarnya. Tapi ya mungkin sebagian dari kamu itu tidak bisa bersatu. Kenapa? Ya mungkin di sana ada perbedaan ya. Entah itu perbedaan usia, perbedaan ras, kasta, negara gitu ya, atau perbedaan keyakinan yang membuat bahwa hubungan ini tidak bisa bersatu gitu loh. Itu yang membuat kamu sama dia itu merasa bahwa ya udah, cinta ini kita simpan dalam hati masing-masing gitu ya. Seolah-olah menjadi seseorang yang sulit dilupakan gitu. Itu. Tapi ya di sini sebagian dari dia sih pengen perjuangkan itu. Walaupun memang ada perbedaan di sana, atau contoh dari segi usia ya. Dari segi usia itu ada perbedaan, tapi di sini salah satu dari mereka, kamu gitu ya. Kamu ataupun dia pengen perjuangkan. Kenapa? Ya kalau dari segi usia sih bisa ya diimbang gitu ya, bisa imbang gitu loh, bisa ya bisa dibalancekan lah gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi keyakinan, nah itu sih yang sulit ya untuk bisa menyatukan. Kenapa? Ya mungkin dari kamu salah satu dari kamu pengen mempertahankan, atau kedua-duanya pengen mempertahankan keyakinan masing-masing, tidak ingin ada yang mengalah gitu. Nah, itu yang agak sulit ya. Gitu. Jadi tapi di sini ada sebagian dari dia ingin perjuangkan, tapi tidak menyalahi dari aturan-aturan ya kehidupan ini gitu loh. Itu yang dirasakan dari dia ya. Nah, di sini terlihat memang dia orang yang benar-benar ingin memperjuangkan kamu, orang yang benar-benar membuat hubungan ini akan terjalin. Jadi perasaan dan isi hati dia saat ini kayak itu ada sesuatu yang hilang dari kamu. Ada dalam diri dia itu kayak tidak terarah gitu loh, tidak terkontrol, karena secara selama ini ya mungkin kamu yang selalu membantu dia, kamu yang selalu mensupport dia, memberikan effort buat dia, seakan-akan hidup dia itu ada yang ngatur. Nah, secara dia selama ini tidak bisa mengatur hidupnya dia. Itu yang membuat dia merasa kehilangan kamu gitu. Itu yang salah satunya. Tapi ya bisa dikatakan ya walaupun kamu dengan dia saling cinta ataupun tidak bisa bersatu di sini gitu ya, tapi kamu dengan dia itu masih tetap ada ikatan, chemistry-nya masih ada. Kenapa? Ya mungkin kamu ataupun dia sering mimpiin, atau dia sering kebayang kamu atau keinget kamu, ataupun kamu juga sebaliknya gitu ya. Kalau seandainya kita masih merasakan hal itu, nah itu ya bisa dikatakan masih punya chemistry gitu. Kadang-kala chemistry itu bisa juga bersatu, kadang-kala juga bisa tidak bisa bersatu ya. Kenapa? Ya kadang-kadang cinta itu tidak harus memiliki ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini seperti apa cerita selanjutnya dengan kartu energi ya, kartu masa depan seperti apa. Bagaimana lanjutan hubungan kamu dengan dia ya? Kita akan coba lihat di sini. Oke, teman-temanku semua yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya.
Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Nah, di sini juga energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, ya jangan dipaksakan. Ambil aja hikmahnya dari bacaan ini. Oke, baik teman-temanku, kita sudah turunkan kartunya. Kita ambil 3 kartu lagi ya. Kondisi dia saat ini, apa yang dirasakan, isi hati dia seperti apa ya. Ini ada yang request ya, Kak, aku pengen perasaan dia seperti apa saat ini gitu ya. Nah, ini kita coba turunkan ya. Zodiaknya Virgo ya. Oke. Nah, tapi itu semua zodiak ada ya tadi ya. Kayaknya ya bisa terkoneksi lah ya, salah satunya dari mereka. Oke. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu dari kartu ini. Ada healing family issue. Nah, di sini bisa dikatakan bagi kamu ya, kamu ataupun dia pengen healing. Atau kita katakan dia lah ya di sini. Tapi karena di sini energinya bisa berbolak-balik ya. Bisa saja energi ini kamu yang rasakan ataupun dia. Dia pengen healing di sini. Dia pengen sembuh dari rasa apa, kesedihan atau kesakitan atau penderitaannya dia ya setelah terpisah dari kamu. Dia menginginkan bahwa seakan-akan kamu itu adalah soulmate-nya dia gitu ya. Jadi dia menginginkan hubungan itu terjalin kembali karena dia melihat ada kebahagiaan di sana jika bersama kamu itu. Jadi dia masih merasa yakin bahwa kamu itu soulmate-nya dia. Walaupun kamu dengan dia itu tidak bisa bersatu, walaupun di sana dia ya kayak dia cinta, tapi kayaknya untuk berjuang itu kayak ada halangannya gitu loh. Kayak di sini kan dia pengen perjuangkan kamu, tapi ada satu kendala ataupun ada sesuatu yang membatasi antara kamu dengan dia. Entah itu dari segi keluarga atau dia itu dari segi temannya juga gitu ya, yang membatasi itu. Jadi tapi dia merasa bahwa kamu itu masih soulmate-nya dia, masih ada ikatan gitu ya. Nah, itu. Walaupun terlihat di sini dia mencari masih ya kayak mencari juga sesuatu sih di luar sana, atau dia merasakan bahwa aku pengen mencoba deh cinta yang baru gitu ya. Dia merasakan itu, tapi akhirnya dia tidak bahagia dengan hubungan itu. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa ya kamu itulah soulmate-nya dia, yang merasa bahwa selama ini yang bisa mengerti dia itu adalah kamu gitu. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya harus bisa terkoneksi sama kamu gitu. Nah, di sini memang dia merasakan ada energi orang lain ya di dia. Tapi dia masih tetap merasakan ada hubungan religi dengan kamu, karena di sini ada apa ya? Ada relationship change give your ya. Ada, bisa dikatakan dia mencoba untuk merubah hubungan dia gitu. Jadi seakan-akan dia tidak bisa. Dia masih tetap terfokus ke kamu. Dia sering mikirin kamu, dia sering ingat kamu, dia sering kepikiran, mungkin sampai mimpiin kamu gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Jadi di sini dia pengen bahwa kamu itu memberi maaf ke dia dari konflik-konflik yang ada atau pertengkaran yang kamu lakukan dengan dia. Dia pengen kamu itu memberikan maaf ke dia, kamu itu memberikan kesempatan kepada dia lagi gitu ya. Seolah-olah ya akan ada suatu tujuan dari hubungan itu gitu loh. Tapi ya mungkin bagi kamu yang tidak ada melihat tujuannya, yaitu semuanya diserahkan kepada kamu yang akan memutuskan semuanya nanti ya. Karena dilihat di sini dia sudah mulai healing, dia sudah mulai merubah semuanya, dia mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Atau bisa dikatakan dulunya dia itu orang yang sulit diatur, atau dia sulit nerima omongan kita gitu ya, atau dia yang egois dulunya. Nah, mungkin bisa saja dengan ada kata maaf dari kamu yang kesempatan yang dia minta itu ke kamu yang kamu berikan gitu ya, bisa saja dari situ dia sudah merubah diri dia gitu. Oke, teman-temanku semua. Nah, itu yang terlihat di sini, dimana kondisi dan perasaan dia itu saat ini ya bisa dikatakan
Ada yang pengen menuju ke kamu tapi sulit untuk melangkah gitu ya. Ada yang pengen perjuangkan dan ada masih memupuk cinta itu gitu ya. Di sini ya kalau kita lihat kondisi dan perasaannya dia ya seseorang itu. Di sini semua kayaknya semua zodiak ada ya gitu ya, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk Virgo mungkin ada di sini. Oke. Nah, kayaknya itu sih yang ada di readingan ini. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Semoga teman-teman bisa menanggapi atau menyikapi dari bacaan ini. Nah, jadi bagi kamu yang mungkin merasa bahwa hubungan itu tidak ada kepastian, tidak ada jalan keluarnya, ya tidak ada tujuan, ya udah kamu healing aja dari ini. Kamu putuskan aja bahwa karena kesempatan kamu ke depan pasti akan ada, kebahagiaan itu pasti akan ada. Secara ya kamu harus bisa melupakan energi-energi dia orang di masa lalu ya. Karena apa? Karena tadi di sini sempat juga sih keluar ada release your ex, tapi saya taruh di bawah ya. Bagi kamu sebagian yang ingin melupakan masa lalu ya, kalau memang dia tidak ada kejelasan, dia tidak ada keputusan atau komitmen di sana, ya kamu tinggalkan. Jangan terlalu kamu baper, jangan kamu terlalu overthinking ke dia gitu ya. Karena kamu juga yang merasa sakit. Karena kamu juga rugi waktu, rugi perasaan ya, rugi tenaga pikiran kamu juga. Jadi ya udahlah, healing dari dia. Bagi orang yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, tidak ada keputusan dari dia untuk berkomitmen, tidak ada perbaikan dalam diri dia, ya udah kamu tinggalkan. Karena kesempatan itu pasti akan banyak di depan, tergantung kamu mau tidaknya. Karena kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri, kita yang membuat sendiri. Jadi ya kamu harus fokus ke masa depan kamu. Jangan kamu terlena dengan masa-masa lalu kamu yang mungkin tidak akan membawa manfaat bagi kamu gitu loh. Oke? Nah, jadi ciptakanlah energi positif ya buat kamu, buat diri kamu sendiri agar bisa kamu melihat masa depan yang cerah. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.